Ya, terima kasih pemirsa Salon TV, Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Kita masih ditemani Mas Ibnu Pesmega Nanda selaku penyair di Banten. Oke, Mas Ibnu, ini buku-buku Mas Ibnu juga dibawa ya, beberapa buku, beberapa judul. Ini salah satunya yang saya pegang juga, Terpana Jalur Utara. Ini sajak-sajak dari Mas Ibnu yang diterbitkan tahun berapa ini Mas Ibnu? Tahun 2015. 2015. Kalau dari buku-buku ini yang terbaru, terbitan paling baru yang mana, Mas? Oke. Ini Sakral Kaum Jaga. Nah, ini juga di dalamnya menceritakan tentang ada Bantennya ya. Ada tentang Bantennya ya. Baik, ini diterbitkan pada tahun 2021. Oke, Mas Ibnu boleh diceritakan nih buku-buku yang Mas Ibnu bawa, apakah semua dari semua buku ini juga ada yang menceritakan Banten di dalamnya? Terima kasih. Saya membuat buku puisi itu memang ah, pemikiran urutan gitu. Jadi saya melihat sesuatu yang urut gitu. Jadi buku pertama saya itu Terpana Jalur Utara. Terpana Jalur Utara ini kenapa kok jalur utara? Saya melihat kehidupan Pantura. Jadi kehidupan masyarakat kecil tuh. Umpamanya supir dengan keneknya, atau warung-warung pinggir jalan, atau warung-warung remang, perampokan. Dan Pantura itu selalu diingat, umpamanya setiap tahun sekali itu, umpamanya pada momen mudik itu kan Pantura kan? Jalur Pantura. Itu jadi Ya. peristiwa masyarakat kecil, keluhan masyarakat kecil, peristiwa. Nah, setelah itu saya menciptakan buku lagi, judulnya 1000 Kembang Untukmu. 1000 Kembang Ini Untukmu. seperti puisi cinta, bukan? Bukan. Oh, bukan. Oke. Jadi ini kenapa masyarakat sampai begitu susahnya gitu? Nah, salah satunya karena memang penegakan hukum, aturan-aturan itu nggak baik, kurang baik lah gitu. Jadi di sini ini tentang beberapa puisi itu tentang hukum. Hei penegak hukum. Nah, yang judulnya 1000 Kembang Untukmu ya. Hei penegak hukum, tegakkanlah hukum setegak-tegaknya. Akan kami hadiahi kembang, 1000 kembang asli Nusantara. Ada kenanga, ada kamboja, ada kemuning, ada warawaribang. Terus kami hadiahi untukmu. Kobarkanlah semangatmu menegakkan hukum. Wangikan seperti wanginya kembang asli Nusantara. Begitu. Tuh. Oke. Tuh. Setelah itu saya menulis Yang ketiga. lagi buku tentang Hasta Brata di Istana. Hasta Brata di Istana. Istana. Oke. Jadi dalam filosofi Jawa, Hasta Brata itu adalah hasta itu lapan, brata itu perbuatan. Jadi kalau umpamanya kepingin jadi pemimpin, istana itu ya misalnya ya pendopo, gubernuran, kabupaten atau wali kota, istana sana ya. Kalau ingin jadi pemimpin, kalian itu bercerminlah kepada 8 anasir alam. Bumi, langit, matahari, rembulan, bintang, angin, api, air. Nah, itulah bercermin pada itu. Setelah itu saya menulis tentang ini Sakral Kaum Jaga yang saya ceritakan tadi. Bahwanya orang-orang yang menjaga kehidupan itu ada. Itulah yang jadi cermin kita gitu. Gitu. Oke. Nah, dari semua buku ini apakah pemirsa misalnya ada yang tanya pengen ikut baca juga, apa diperjualbelikan juga, Mas Ibnu? Ada. Oke. Boleh ya? Boleh. Paling langsung bisa menghubungi Mas Ibnu saja? Boleh. Boleh. Di nomornya Mas Ibnu boleh dong? Boleh. Nomornya? 08 13 57 7357. Bisa WhatsApp? 08 13 57 626
7357. 7357. Oke. Bisa langsung WhatsApp saja. Semua Bisa. buku masih ada tersedia yang baru-baru. Ya, Yang baru-baru ada ya. Sebagian ada yang udah habis, tinggal satu, dua, ya kan? Alhamdulillah. Semoga nanti bisa ada cetakan keduanya ya, seri ada. keduanya. Oke. Mas Ibnu, gimana perasaannya ketika membukukan? Mungkin tidak hanya soal Banten ya di sini, tapi juga kegelisahan sosial juga ya. Kemudian juga memotret tadi juga ada penegakan hukum. Ketika sudah menulis dan dibukukan, Mas Ibnu sudah merasa puas atau belum? Biasanya penyair tidak pernah puas ya, Mas Ibnu? Ya, seorang penulis itu membuat buku itu kan ya apa ya, pemikirannya itu sangat panjang. Karena apa? Yang saya tulis itu puisi ya, cerpen ya, agar ke depan, generasi ke depan 10-20 tahun akan datang itu mengetahui, oh dulu tahun sekian itu ada seperti ini. Jadi seorang penulis, saya pribadi, saya menulis keadaan sekarang biar dibaca oleh generasi 20 atau sekian tahun yang akan datang. Oh rupanya dulu begini ya, di sana itu di Surosoan. Oh dulu itu Surosoan sana itu begitu ya, sekarang kok kayak payung-payung kayak di Medina, kayak Medina sekarang ya, kan begitu kan. Nah, itu tulis yang asli gitu. Iya. Biar generasi kita, oh berarti bukan ini asli, bukan asli ini kan gitu. Kita itu kan mengapakan sejarah gitu, atau keadaan, fakta melalui puisi. Melalui puisi, melalui sastra ya, bisa cerpen gitu. Keadaan kehidupan juga kita cerpenkan, kita puisikan. Oh ternyata menurut penyair itu dalam cerpennya atau dalam puisinya kehidupan di Serang mah begitu ya. Tapi menurut ini kok begini. Oh ini apa versi pemerintah, kan? Begitu kan? Tuh, harus ada pengimbang lah. Penyeimbang. Artinya apakah para penyair juga sebelum menuliskan puisi juga harus riset, harus ya? Harus mengetahui lah. Kita jalan, makanya penyair itu ya kayak saya ini ya. Saya itu jalan aja sampai ke sini, sampai ke Jawa, ke Bali, kemana kan. Nah, penyair itu harus menembus ruang dan waktu. Umpamanya Khalil Gibran itu Libanon, dia ke Eropa. Khalil Anwar itu Medan, dia ke Jakarta, kayak saya lah. Medan ke Surabaya, ke Banten, kemana kan. Kayak Rendra itu Solo, Jogja, Depok, begitu-begitulah. Dan kemarin Mas Ibnu juga terdekat itu baru saja dari Jogja ya? Jogja ya. Dari Jogja. Baca puisi atau menghasilkan puisi juga? Menghasilkan puisi. Ada yang dituliskan. Nulis puisi. Nulis puisi aja ya, jalan-jalan. Asik ya? Baca puisi ya. Wah, asik ya jadi penyair. Di kebun tembakau. Asik nggak asik lah. Asik nggak asik ya. Asik nggak asik lah. Baik, Mas Ibnu, kita masih ada satu segmen ya. Siap. Satu segmen terakhir, kita akan baca dulu beberapa pertanyaan di streaming, lalu nanti akan ditutup dengan pembacaan puisi dari Mas Ibnu. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang hari ini.